illa kecuali illa nanti sama yang Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 poin, 4 sifat yang ada di dalam firman Allah ini. Kandungan pada firman Allah ini kalau kita amalkan sudah dikoreksi, maka bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini luar biasa. Yang pertama, bagi orang yang memiliki iman, jadi dikatakan demi waktu, demi masyarakat, pada dasarnya kita itu diberi waktu 1 hari itu kalau kita hitung adalah 24 jam. Kira-kira menurut saya, mohon maaf nanti kalau nggak pas ya, karena ini saya hanya mencoba untuk mengkoreksi pada diri kami, khususnya diri kami pribadi. Umumnya kalau nanti pas ya, nanti untuk jamaah yang hadir pada hari ini. Dalam 1 hari ini kita diberi waktu 24 jam. 24 jam ini, ya, kalau kita mau koreksi diri, 8 jam kita gunakan untuk, ya, dalam 24 jam ini beribadah kepada Allah, ya 8 jam kita gunakan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 8 jam kita gunakan untuk bekerja. Ya. Kemudian yang 8 jam kita gunakan istirahat. Sekali lagi mohon maaf, mari kita koreksi diri. Kadang-kadang karena kita manusia, beda dengan malaikat, manusia menginginkan sesuatu yang lebih pada diri kita. Sudahkah kita mengamalkan salah satu firman Allah pada surat Al-Asr ini, memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya? Orang yang tidak bisa mengamalkan waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita tergolong orang yang rugi. Ya, kalau kita rugi itu tentu saja kita jabarkan banyak sekali, rugi sekali. Tapi orang yang tidak rugi kecuali orang yang beriman. Alhamdulillah hari ini saya yakin dan seyakin-yakinnya keluarga Mat Sanaba ini termasuk golongan orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Mengapa kita katakan orang beriman? Ya, sekelumit saja ya. Seseorang dikatakan Islam, dari kita itu tergolong orang yang beriman. Karena apa? Mungkin kita mendapatkan ketika orang yang baru masuk Islam, kalau kita yakin karena mungkin warisan dari orang tua, yaitu kita langsung Islam sehingga banyak mengamalkan firman Allah, salah satunya diawali dengan syahadat. Jadi orang yang mau masuk Islam mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Keyakinan yang sangat tinggi, karena iman itu adalah keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak percaya kepada Allah adalah orang yang rugi. Nah, kita termasuk golongan yang tidak rugi karena kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, yaitu iman. Kemudian yang kedua, mereka yang beramal saleh. Nah, yang dimaksud saleh di sini bagaimana? Yaitu melakukan beraktivitas dalam hal kebaikan, baik lahir maupun batin, perkataan dengan Allah maupun dengan manusia harus kita jaga. Karena kita berbuat sesuatu untuk beramal soleh, wajib ya, untuk kita berbuat yang kebaikan, beramal soleh. Untuk beramal soleh banyak sekali. Kalau kita jabarkan waktunya nggak cukup. Mari kita sama-sama introspeksi diri, evaluasi diri pada diri kita. Mari bersama-sama untuk beramal soleh. Kemudian yang ketiga, wartawan
sabar. Yaitu apa? Saling menasihati dalam hal kebenaran. Saling menasihati dalam hal kebenaran. Tadi satu awal tadi belum kita tuntaskan. Satu hari itu 24 jam. 8 jam kita gunakan beribadah, 8 jam kita gunakan untuk bekerja, 8 jam kita gunakan istirahat. Kalau kita mau memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan fresh. Namun dalam sifatnya manusia, pengennya sesuatu kadang-kadang melebihi target. Tidak ada 8 jam, bahkan melebihi. Kadang-kadang istirahat pun kadang-kadang hanya berapa jam. Ini kami akui sendiri pada diri kami, pada diri saya sendiri kami akui. Kalau kita minta sesuatu, ini belum selesai, kita selesaikan sampai malam hari. Tadi malam Pak Isan ya, melebur sampai kemarin itu cerita dengan saya itu 2 hari nggak tidur. Karena apa? Karena tugas dunia. Ya semuanya ibadah, karena diniati ibadah. Innamal a'malu binniyat, semua itu adalah ibadah kalau ada niat. Tentu saja yang kita beribadah, kita beraktivitas, tentu saja diawali minimal dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua ibadah yang diawali dengan lafazan Bismillahirrahmanirrahim tercatat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kita mau tidur 8 jam, baik kita mau bekerja 8 jam, juga mau kita apalagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya tercatat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu 1 hari itu 24 jam. Kemudian yang terakhir, nah waktunya terasa. Yang terakhir yaitu saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau kita menasihati seseorang, apalagi kita menasihati anak didik kita, itu kadang-kadang jengkel. Ya. Bahasanya jengkel apa? Ya. Itu di luar batas, kadang-kadang marah. Saya itu ingat kalau kita marah kepada orang wali muridnya, wali itu jengkel kenapa? Karena apa? Di kurun waktu sekian untuk ngejar gebrak, tapi kenyataannya sudah waktunya dikasih buah itu molor-molor sampai tadi malam pun kelihatannya saya ada 2 yang matpal yang masih belum clear. Ya insya Allah berada tadi malam atau pagi ini sudah clear, sehingga hari ini kita fokus pada PTS dan kegiatan tes penambahan berkas ini. Ya kalau kita sudah memberikan nasihat, ya kita harus sabar. Kalau memang kondisinya memang anak seperti itu, ya kita harus sabar. Karena sabar malah kadang-kadang kita malah terus ya kita sendiri yang malah stres sendiri. Ya udah sabar. Langkah kita kesabaran tentu saja harus diusahakan dengan semaksimal mungkin, Pak. 1, kita coba dengan silaturahmi, kita karaoke, sebabnya kena apa, kita cari solusinya. Karena kita itu nggak tahu sebabnya apa. Misalnya contoh, tidak mengumpulkan ukrat itu sebenarnya karena apa? Karena mungkin salah satu dorongan orang tua tidak tahu, atau mungkin masa bodoh, anaknya juga sama, lingkungan dan sebagainya. Banyak yang kita dapat seperti itu. Tapi insya Allah dengan dasar kita, dengan kesabaran, innallaha ma'as sabirin, kita orang-orang yang sabar. Saya yakin keluarga madrasah kita tergolong orang yang sabar, sehingga masuk pada 4 yang termaktub pada firman Allah pada surat Yasin. 1 orang yang beriman, 2 orang yang beramal soleh, 3 yaitu saling kita menasihati dalam kebenaran, dan yang 4 itu saling menasihati dalam kesabaran. 4 poin ini yang mudah kita sampaikan, biar nanti ada satu kesiapan. Tidak terasa kita sudah jam 7:30 kurang pamit, 5 menit nanti untuk persiapan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sebagai koreksi diri, evaluasi diri pada diri kita untuk bisa mengamalkan surat Al-Baqarah ini. Oleh karena itu, di akhir penutup saya mengajak mari, karena di madrasah
pegang keagamaan, misalnya kita seperti ini sedikit saling menasihati, tausiah lah, kalau saya tausiah nggak pas, yaitu saling menasihati. Mari kita sama-sama untuk mengamalkan satu, niatkan datang ke madrasah ini yang tidak berhalangan untuk bisa menjalankan sholat duha. Bersama-sama kita sepakati. Mungkin kalau kemarin Ibu Mahfudah menyampaikan bahwa kita sepakati ya, tausiah nanti sholat duha sebelum setelah kegiatan pembiasaan sholat duha. Tapi karena kita belum fokus sehingga ada yang sholat duha, ada yang enggak, ya sudah akhirnya nanti kalau sudah jam ini dimulai, sholat dimulai kalau sudah kita sepakati bersama. Kita laksanakan sebelum atau sesudah dan sebagainya. Satu. Kemudian mari kita manfaatkan waktu. Ini yang diamalkan oleh Pak Ustadz Jen ini. Wah, luar biasa untuk mencatat Ustadz Jen ini. Saya mengamati sampai di kampungnya itu. Luar biasa betul. Setiap kumandang azan, dia pasti mencari tempat-tempat sholat. Gitu. Karena di kampungnya Pak Jen itu, kalau Pak Jen belum datang itu belum ada yang mau mati. Ini Pak Jen. Di sini juga sama lihat. Nah, mari kita contoh yang baik ini untuk kalau pada rumah ada, walaupun kalau di sini kelihatannya belum sampai kelas-kelas, tapi kan di kanan kiri masjid itu ada pemandangan dan mari kita sama-sama kita amalkan, minimal sisihkan waktu untuk kita bertekad pada Allah untuk menjalankan sholat fardu zuhur secara berjamaah. Mungkin ini aja yang kita sampaikan karena waktu yang sudah lebih 2 menit, masih ada 3 menit untuk bisa masuk ke 4 menit ya untuk PTS harapan. Mari kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kami mohon maaf apabila kami menyampaikan ada kurang kekilafannya. Kalau ada kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini karena kebodohan saya sendiri dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Dosen yang sudah memberikan tausiah. Tentunya di akhir acara ini mohon untuk Bapak Iksan untuk doa bersama-sama. Awal akhir dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.